Karena gue bukan cuman sekedar penyiar doang, bukan cuman sekedar pelari, tapi sebagai ibu, sebagai istri, itu juga punya tanggung jawab besar gitu untuk bisa menjaga semua tetap baik-baik saja. Kadang gue pernah lari 32 kilo, 34 kilo di treadmill. Wah. Itu treadmill sampai panas guys. 2011 tuh gue kayak ngeliatin nih orang pada ngapain sih lari-lari di jalan gitu. Gue gak pernah lari seumur hidup. Gue benci banget sama lari. Gue gak pernah suka lari, tuh bagaikan hukuman buat gue. Karena dulu dari kecil gue bukan orang yang sporty. Halo warga-wargi, selamat bergabung dan mendengarkan podcast Easy Pace bersama saya Betania Kaisarati dan Ardi Rahadi. Asik. Oke, podcast Easy Pace ini merupakan persembahan dari Dashboards, di mana kita akan membahas dan ngobrol mengenai olahraga, komunitas dan gaya hidup sehat. Dan juga di sini kita akan ditemani oleh sosok-sosok yang super inspiratif dan keren-keren banget deh pokoknya. Tapi sesuai dengan nama podcastnya ya, Easy Pace, jadi obrolannya akan ringan-ringan, santai-santai. Kayak abis race maraton, terus kita recovery run, terus kita nyantai-nyantai pace-nya. Terus Pace juga kita ngebahas juga kayak race kemarin tuh ada apa sih. Jadi kan tuh santai banget Santai ya banget. pace-nya. Kayak gitu ya pokoknya, sambil lari. Mudah-mudahan bisa gitu ya. Amin deh, pokoknya bisa seperti itu. Oke, jadi untuk edisi podcast Easy Pace kali ini kita akan kedatangan seorang sosok yang sangat inspiratif. Seorang runners iya, seorang host iya, penyiar iya, dan seorang mantan putri Indonesia. Waduh. Untung bukan mantan copet ya. Bahaya itu. Untung itu yang disebut ya. Aduh. Pokoknya gak diragukan lagi deh brain beauty behaviornya. Aduh asik. Tribi ya, Tribi. Halo semua. Asik. Siapa namanya? Belum disambut ya, sorry. Belum disambut loh. Siapa loh? Belum disebut, saya udah halo aja. Melanie Putria. Sambut Melanie Putria. Baru kali ini kan narasumber yang nyebutin nama sendiri. Oh iya, cuman di sini di Easy Pace ada Emang Easy Pace. kita mau buat beda dari yang lain kebetulan. Betul sekali. Berbeda kan? Menarik kan? Aduh. Belum mulai aja udah beda. Ya udah, lanjut. Oke. Jadi kita udah aja nih. Udah ya, berarti terima kasih. Thank you guys. Oke. Jadi kita langsung nih ya. Mbak Mel, kita boleh ngobrol nih. Boleh dong. Hai Tania. Apa kabar Mbak? Baik. Sehat. Tadi apa nyebutnya warga-wargi? Warga-wargi. Lucu banget. Hai warga-wargi. Tadi pagi lari Mbak. Tadi pagi siaran. Oh, tadi pagi siaran. Di tempat yang sama. Oke. Kayak di kantor saya ya. Ya gitu deh, kalau jadi penyiar pagi emang suka dukanya cukup banyak ya. Jadi kalau penyiar pagi harus spare waktu lebih banyak untuk kekerjaan kan. Dari jam 6 pagi sampai jam 11 itu tiap hari Senin sampai Jumat aku siaran. Terus kelar biasanya kalau lagi ada maraton, ada target, harus ke gym. Ke gym di saat orang lain makan siang atau di saat orang lain ya istirahat gitu, gue latihan tempo di treadmill, gue latihan strength training gitu. Jadi emang ada banyak banget sisi yang tidak terlihat mungkin sama teman-teman di saat gue bekerja keras, yang lain istirahat, tapi di saat itulah golden momentnya dapat gitu. Di saat itulah keberhasilan insya Allah nggak akan mengkhianati hasil. Wah, atau proses banget. itu tadi. Ya soalnya kita suka bingung ya, kadang suka ngelihat Mbak Melanie di track gitu, terus terus kita tahu juga kok dia bukannya lagi siaran, cuma jam 6 kita datang, loh kok udah lari berapa putaran gitu. Jadi kayak bagi waktunya pasti gampang ya. Gampang banget sih pasti ya. Gampang. Bagi waktu emang paling susah sih. Bagi waktu, bagi energi, bagi pemikiran, bagi fokus. Itu kan kayak kita lagi ngejuggling bola aja nggak sih? Kayak nih bola jangan sampai jatuh nih. Gimana caranya supaya semua terus balance, supaya nggak ada yang salah gitu misalnya. Karena gue bukan cuman sekedar penyiar doang, bukan cuman sekedar pelari, tapi sebagai ibu, sebagai istri, itu juga punya tanggung jawab besar gitu untuk bisa menjaga semua tetap baik-baik saja. Jadi kalau itu semua bisa seimbang, apalagi keseimbangan itu disertai dengan hasil yang baik, itu kan yang kita semua inginkan ya nggak sih? Betul, ya nggak betul, sih? betul, Ya betul, kan? betul, Cuma punya 24 jam lagi Cuma sehari ya. Kalau bisa gue tambah tuh Gitu, 24 jam ya. Iya, tapi mengejutkan juga ya. Siang-siang jadi latihannya. Siang latihan di gym bisa hampir setiap hari, kadang long run di treadmill, bisa
kadang gue pernah lari 32 kilo, 34 kilo di treadmill. Wah. Itu treadmill sampai panas guys. Treadmill sampai kayak gila, udah nggak enak banget dilariin. Terus gue pindah ke treadmill sebelahnya, immediately gue pindah lagi 10 kilo berikutnya di treadmill berikutnya gitu. Jadi saking emang sangat melelahkan, treadmill juga udah sampai bosen ngeliat gue. Udah capek. Gue nonton Netflix udah nggak tahu nih yang gue tonton apa. Dari yang gue paham banget gue lagi nonton apa nih di kilometer 28 gitu masuk 30. Gue nonton apa sih? Udah nggak di situ nyawanya. Udah nggak. Gue tuh cuma maksimal 10 kilo bisa emang. Di treadmill. Saya gue udah kayak aduh udah mulai gerah lah, udah mulai salah semua gitu rasanya. Udah mulai bete, udah mulai bosen abis gitu. Mau nonton juga udah mulai bingung. Akhirnya makan. Ya itu memang paling enak. Tapi ya kadang kan kita nggak punya pilihan ya guys ya, karena kalau emang kerja kayak gue mesti pagi, bangun pagi untuk kerja ke radio, terus gue baru punya waktu siang atau sore. Nah gue nggak milih sore, kenapa? Karena sore itu adalah waktu gue menghabiskan quality time sama keluarga. Gitu. Jadi di saat siang mereka ada di sekolah, mereka ada di kantor atau lagi praktek, suamiku, ya itu momen dimana gue punya waktu for me buat latihan gitu. Jadi semua dipolin di pagi sampai siang. Ya, gitu kurang lebih. Latihan siang-siang masih memukau banget. Iya, 34 kilo pula ya. Ya Allah, itu long run emang luar biasa sih. Semua treadmill berarti udah dicoba ya di tempat gym? Udah. Jadi gue tahu nih treadmill mana yang kira-kira agak empuk, yang udah keras, treadmill mana yang monitornya mati, yang heart rate-nya salah, atau yang metriknya juga nggak beres. Itu gue udah gue ukurin. Ada inspeksi kayaknya berarti ya Mbak Mel ya. Gue pernah datang ke gym saat orang lain, pernah nih di weekend karena nggak punya waktu lain selain di weekend pagi. Orang baru buka gym, gue udah nyampe, itu treadmill masih pada mati. Gue nyalain satu-satu, gue colokin dulu. OB-nya aja belum nyampe. Ada profesi baru nanti ya, treadmill reviewer. Bagus tuh karena udah treadmill udah dicoba semua. Juga ya, iya bagus idenya. Waduh, itu latihan sebanyak itu. Terakhir itu Mbak Mel ikut race apa sih? Terakhir sebanyak itu waktu mau, kalau nggak salah waktu mau Boston deh. Karena waktu itu pas banget abis nikah 2022. Terus jadi latihannya emang bener-bener nggak punya pilihan selain harus di treadmill dan siang dan sore gitu ya, cuman punya 2 pilihan itu waktunya, ya udah jadi lari di treadmill. Ya ampun. Jujur masih memukau karena biasanya lari pagi dan orang kan biasanya kalau misalnya nggak punya waktu dipagiin lagi jam 4 mulai. Iya benar. Jam 3 mulai. Benar. Mungkin ya. Itu terjadi sama gue sebelum gue siaran sih, sebelum gue siaran radio. Tapi capek banget. Iya pernah waktu itu, pernah. Jadi jam 4 pagi gue udah di GBK, di saat orang masih selimutan dengan manisnya, gue udah lari. Itu gue pernah ada di momen itu gitu. Wah. Jam 4 pagi. Jadi Mabel belum bangun jam 4 pagi. Itu dia. Jadi itu tahun berapa ya? Tahun 2014 2015-an deh. Jadi orang tuh kayak sekarang ngelihat hasilnya kan ya Tan, ya kan Ardi. Jadi kayak ngelihat Melanie bisa 6 stars misalnya, bisa lari dengan pace sekian gitu. Orang hanya melihat hasilnya, tapi teman-teman tuh nggak tahu bahwa ada momen dimana gue berdarah-darah, ada momen dimana gue setengah mati membagi segalanya supaya tetap berjalan dengan baik, supaya sejahtera nih keluarga gue juga gitu ya. Terus ada momen dimana gue capek banget, jenuh banget di saat orang lagi pada selimutan enak-enak, gue udah di GBK, di saat orang lagi makan siang dan istirahat, gue ada di gym gitu. Tapi ya seperti yang gue bilang tadi, banyak sisi yang tidak terlihat dari hasil baik yang didapat oleh seseorang. Sama termasuk ini juga kali ya, kalau lagi preparation race gitu, teman-teman pada hangout ngajakin kita harus tidur cepat. Wah itu biar bangun lebih pagi. Itu godaan paling berat kayaknya ya Mbak ya. Iya itu godaan paling berat, karena kalau teman-teman ngajak pergi hangout itu kan udah pasti kayak gue nggak enak banget nolaknya, tapi di sisi lain gue juga nggak bisa banget lagi, nggak bisa ngikutin waktu kalian yang bisa sampai jam 12 sampai jam 1. Nah itu kalau yang masih belum nikah. Kalau udah nikah punya anak, godaan yang paling susah adalah ketika weekend anak lo minta tidur di atas jam 10. Ya kan mah, ini kan weekend aku mau tidur di atas jam 10 karena aku tuh tidurnya jam 9. Wow, jam 9 udah tidur. Diusahain karena siaran pagi kan. Nah, kalau weekend karena anak gue ini udah kelas 1 SMP sekarang, dia selalu minta bonus gitu. Ma, aku mau tidurnya lebih malam dong kalau weekend. Gak bisa, besok mama long run. Terus kayak gue emosi gitu. Kamu tuh gak ngerti perasaan mama tuh harus lari maraton. Selagi gue cuman
semua nggak tentang kamu kok, ini tentang Shimar juga gitu, tentang kita juga. Itu kayak sulitnya di keluarga ketika lo jadi pelari dan lo jadi ibu dan lo jadi istri, itu memang banyak banget sih challenge yang harus benar-benar bisa diatasi dengan baik. Harus bagi perhatian. Nah, perhatian diri sendiri juga lagi. Nah itu kadang juga suka miss kan. Yang Boston itu gimana sih, Mamel? Boston tuh penutup peraihan aku di majors kan. Jadi aku udah ngumpulin 5 medali majors. Nah ini medali majors yang aku dapetin di Boston Marathon. Jadi ini medali yang paling tidak bisa dilupakan. Di sini juga ada nggak sih? Ada ya, itu juga. Ya karena ini adalah medali Six Stars, yang pasti ini ada 6 kota di dunia yang dianggap kayak naik hajinya para pelari. Teman-teman mungkin udah ada yang tahu juga. Jadi masing-masing ini dikumpulin sehingga udah dapet 6 kota. Jadi lo setelah dapetin 6 kota itu, menamatkan 6 kota itu, lo dapet 1 medali ini gitu. Dan Boston tuh jadi kayak closingan banget gitu kemarin. Karena paling katanya rute segala macam tuh paling ini ya, paling challenging juga ya. Surprisingly enggak buat gue paling susah dan paling challenging tuh New York Marathon. Karena 2 kali jembatannya itu. 5. 5 jembatan. 5. Udah kayak balonku enggak? Maaf ya, jembatanku tapi kali ini 5 jembatannya. Kalau Boston tuh nggak cuman sih, ada heartbreak-nya kan, heartbreak bridge-nya, heartbreak hill-nya. Udah itu doang, tapi selebihnya aman gitu. Kalau New York tuh nggak kelar-kelar, tau nggak? Tapi waktu itu kan sempat Ciring waktu Boston terakhir nih, sempat kesana juga. Tapi emang rutenya kan one way kan dia dari kita di desanya apa namanya Mbak? Lupa lagi gua Ya pokoknya salah satu desa gitu, baru kita finishnya di tengah kota gitu kan. Kita pergi dulu ke satu tempat naik bis, kurang lebih 1 jam perjalanan, 45 menit sampai 1 jam. Dari situ startnya, baru abis itu kita finishnya di kota. Wah gitu. Jadi start finish itu beda ya? Beda. Lokasinya. Beda. Sama kayak New York juga gitu. Startnya di Staten Island, terus finishnya di Central Park gitu. Jadi cuaca saat itu? Yang mana nih, Boston? Yang Boston? Oh, Boston lagi perfect banget, lagi enak banget. Nggak hujan? Itu nggak hujan. Terus gue baru nikah. Wah. Jadi temenin sama suami. Semakin semangat ya. Honeymoon makin semangat. Dan ternyata jadi gini, gue selama ini setiap lari di majors, gue ngeliat tuh orang-orang bule, setiap mereka lari, mereka diciring sama keluarganya atau sama istrinya, sama suaminya. Terus kayak mereka dipeluk, ciuman. Dan di 5 maraton gue sebelumnya, gue tuh selalu punya keinginan, ya Allah, suatu hari nanti aku pengen kayak gitu juga dong. Kalau lari terus tiba-tiba ada ciringnya gue, terus gue dipeluk, dicium, jadi kayak booster energi banget. Dan itu nggak pernah gue dapetin kan sebelumnya. Jadi di Boston ini mendapatkan itu, gila, larinya kayak nggak ada capeknya. Jadi kayak power booster yang emang selama ini gue pengenin kan. Jadi itu yang memang muncul saat larinya juga jadi lebih enak, lebih happy. Penutupan yang paling pas itu ya. Yoi, kayak di film-film dicium gitu. Iya. Berarti kesian juga ya yang gue temenin waktu Ciring kemarin. Gak lo cium? Cowok sama cowok. Jangan sampai lo cium. Lo gak ada niat mau nyium juga kan? Enggak. Mau meluk juga gak kepikiran. Mau meluk juga kayak, aduh awkward deh. Gak jadi deh. Bisa bro. Deh, paling kayak good luck. Gila. Good luck bro. Gitu. Keren banget. Super inspiratif ya sih. 6. Even daftar satunya susah ya Mbak Mel ya? Iya, cuman kan majors emang daftarnya pakai ballot, pakai undian. Jadi bukan berarti lo bisa daftar seenak jidat juga gitu, ada aturannya. Tapi ada beberapa yang emang buka jalur-jalur lain juga, kayak misalnya pakai travel, pakai charity. Nah, itu bisa jadi opsi buat teman-teman warga-wargi yang emang pengen ikutan maraton majors. Kalau emang gak dapat ballotnya, kalau insya Allah teman-teman atau warga-wargi punya financial tercukupi, punya uangnya, sikat aja udah. Karena kesempatannya nggak datang 2 kali. Kalau emang lagi cinta banget sama olahraganya, cinta banget sama larinya, dan udah latihan secara proper. Nah, ini harus garis bawain ya. Maraton itu nggak main-main. Maraton itu extreme game. Jadi kalau emang mau ikut sebuah perlombaan lari maraton, harus benar-benar proper secara latihan, ada prosesnya, karena ini olahraga terukur, olahraga terstruktur, dan keinginan kita adalah ingin sehat lebih lama melalui olahraga lari ini. Jadi
ya pastiin lo emang benar-benar siap untuk maraton gitu. Nggak cuma sekedar lo pengen ikutan hype-nya aja, pengen happening-nya aja gitu. Komitmen minimum 4 bulan latihannya itu ya yang emang kayak bangun pagi tiba-tiba udah cek dulu WhatsApp menu dari coach apa nih. Oh hari ini gue gini kayak gitu-gitu ya tuh ya. Bener. Plus istirahat, plus nutrisi, ya. Plus stress management, ya. Plus financially lo harus stabil juga. Ya, betul. Jadi udah komplit package. Jangan sampai kubil tuh ya, kurang stabil. Waduh, kubil. Sorry. Hostnya banyak banget tuh ya Mbak Mel ya. Terus mental game juga kan Iya ya. dong. Iya dong. Tapi kan kalau untuk bisa lari kayak gitu, berarti harus cinta dulu lah ya sama lari nih. Oh iya dong, harus kalau emang mau jadi pelari sama kayak kalian berdua nggak harus jatuh cinta dulu kan sama larinya kan. Jadi emang ketika lo udah jatuh cinta sama olahraganya, lo cinta sama larinya, kayaknya apapun bakal lo lakukan gitu untuk bisa tetap eksis di lari. Dan itu reasonnya juga beda-beda kayak gue dulu, gue kenapa suka sama lari awalnya itu karena dulu gue kena baby blue syndrome. Abis melahirkan Shimar. Jadi gue kena baby blue syndrome. Itu adalah momen dimana bukan seorang ibu punya masalah mental, bukan ya. Ini gue lurusin dulu nih. Jadi fluktuasi hormon antara hormon menyusui sama hormon hamil itu naik turun secara drastis. Nah fluktuasi itu yang kadang-kadang seorang ibu gak bisa handle. Jadi jatuhnya kayak mental health-nya terganggu. Padahal bukan. Jadi ibu nih ngerasa jelek, ngerasa gendut, ngerasa nggak berdaya, ngerasa bau. Terus anak gue nangis, gue nggak tahu harus gimana, gue ikutan nangis. Jadi kayak the end of the world for me. Nah, di momen itulah ketika gue balik ke gym, pelatih gue bilang gini, ngapain nih kulkas 2 pintu balik ke gym? Gila. Lo jangan coba-coba ngomong hal itu ke seorang ibu yang lagi baby blues ya. Karena baby blues itu nggak main-main. Itu bisa mengarah ke postpartum depression. Angka tingkat kematian ibu dan anak yang bunuh diri dan membunuh anaknya itu tinggi banget di momen itu, di fase itu. Jadi emang harus diatasi dan dihandle dengan baik. Dan alhamdulillah si lari inilah yang menyelamatkan hidup aku. Lari inilah yang membuat gue terbebas dari si baby blues. Kenapa? Karena dulu zaman Indorunners 2011 di Twitter, gila lama banget ya. Di Twitter mereka tuh kayak posting, sekarang udah X namanya. Sekarang mereka dulu posting apa ya? Kayak foto-foto mereka abis lari. Cantik-cantik banget. Ganteng banget, pada happy banget, happy berat mukanya, keringetan di Car Free Day 2011 tuh gue kayak ngeliatin nih orang pada ngapain sih lari-lari di jalan gitu. Gue gak pernah lari seumur hidup, gue benci banget sama lari. Gue gak pernah suka lari tuh bagaikan hukuman buat gue. Karena dulu dari kecil gue bukan orang yang sporty. Gue gak tahu cara olahraga tuh bagaimana. Gue gak suka lari. Nah kalau gitu tuh di tahun berapa berarti? 2011 pertama kali pas Shimar lahir. Iya. Lari ya. Gue karena ngeliat postingan itu dan karena sedih dibilang kayak kulkas 2 pintu, gue memutuskan untuk ya udah gue gabung deh sama si Indorunners ini. Gue bawa uang gocengan di kantong gue. Kalau misalnya gue nanti nggak bisa finish dari FX HI FX itu berapa? 8 kilo ya? More or less 8 kilo ya. Itu gue bakalan naik busway. Gue udah siap pakai uang gocengan. Kan? Ternyata itu gue pakai sepatu lari nyokap gue, pakai baju nyokap gue karena habis melahirkan 5 bulan. Masih gede banget gitu. Terus masih kenceng banget, nama ibu menyusui ya guys ya. Kebayang kencengnya kayak gimana ya kan? Itu dia masih baby blues pula, nggak karu-karuan. Dan saat itulah gue kembali merasa hidup saat gue selesai lari sama Indorunners. 8 kilo itu moment. Finish tanpa komplain, jatuh cinta seketika sama lari. Ya ampun. Kayak ini nih pertama tuh ya jatuh cintanya. Hari pertama. Dan gokilnya gue setelah momen itu ya si Melanie ini ya kan, gue ikut maraton. Nah, ini jangan ditiru. First maraton berarti tahun 2011 2 bulan setelah juga. Gue lari di Car Free Day tadi. Wah, keren. Pertama kali 8 kilo. Langsung tembak ya. 42. Kenapa? Nah ini teman-teman sekali lagi gue kasih satu peringatan ya, disclaimer, jangan pernah coba-coba mengikuti saya saat itu. Kenapa? Karena gue waktu itu benar-benar niatnya adalah untuk mengembalikan lagi diri gue yang tidak berdaya ini menjadi diri gue yang dulu. Itu aja yang jadi nazarnya gue. Jadi gue berangkat ke Singapura setelah gue melihat ada iklan Singapura Marathon 2011. Ada di WC-nya gym gue waktu itu. Ya kan? Terus slotnya udah habis, gue beli slot orang. Nah ini juga jangan ditiru, please.
Disclaimer, jangan ditiru. Ini banyak jalan belakangnya nih ya. Karena kan belum tahu, belum ngerti aturan mainnya. Terus berangkatlah gue pakai backpack, nggak pernah latihannya cuma lari-lari, ya ikut 5K, ikut 10K dalam 2 bulan itu. Jadi gue backpackan, gue tidur di apartemen, ngampar semuanya sama seluruh teman-teman Indorunners yang bareng-bareng pergi waktu itu. Ya udah, jadi orang pada stretching, gue pompa ASI. Orang pada nyiapin baju, nyiapin bibnya, gue nyiapin gimana caranya gue bisa finish dengan selamat dan sehat gitu. Ya udah, jadi gue finish maraton. Di saat itu di mindset gue adalah kalau gue bisa nginjek start line, yang sekarang ini sedang gue injak, gue harus bisa nginjek finish line itu juga. Dan setelah itu baru Melanie Putri yang dulu bakal balik lagi. Keren banget. Gitu. Jadi mentalnya kuat banget. Gila. Itu berarti race-nya selesai. Ini apa yang gue bawa. Ini paling berkesan ya. Paling berkesan. First medal, first race 2011 Singapura Marathon pakai nama orang ya guys. Sekali lagi jangan ditiru itu salah. Tapi ini momen yang nggak bisa gue lupa karena ini momen kembalinya Melanie dan lari lah yang menyelamatkan hidup gue sampai hari ini. Gitu. Nah, kalau boleh tahu, kalau first race itu berarti menempuh waktu berapa di first race ya? Tanpa dengan persiapan 2 bulan ya dari pertama kali lari. 5 jam 07 menit. 5 jam, Mbak Mel itu bagus. Gini ya. Gimana? Ini bukan gak terima, tapi cukup amazed gitu. Jadi gue udah pertama kali maraton tuh tahun lalu. Itu udah didorong-dorong untuk persiapan kayak bisa lah. Sebenarnya lari udah cukup lama gitu. Tapi kayak maraton ini kan sesuatu yang kayak aduh 42 kalau HM kali 2 gitu kan. Jadi gue kayak udah segitu takutnya dan waktunya sih dengan latihan 2 bulan ya. Waktunya terus abis itu di perjalanan sih emang bener-bener parah banget ya, kayak aduh gila menyakitkan dikawal lah sama 2 teman pakai sepeda karena virtual. Ini di mana? Di Jakarta. Tapi waktu itu event virtualnya New York Marathon. Wah gila. Jadi dikawal 2 orang, dibawain minum segala macam lah. Enak banget ya. Lumayan karena kalau race kan per 2 kilo selalu ada water station. Kalau ini kan per 3 kilo insya Allah ada tukang teh botol. Iya benar. Gitu kan. Insya Allah lagi ya. Masih insya Allah lagi. Starling. Cuma kan gini, bedanya kalau gua udah lari mungkin 5 tahun sebelumnya gitu. Cuma kalau Mbak Mel kan baru lari 2 bulan. Tiba-tiba maraton deh. Terus waktunya 5 jam 7 menit. Waktu lo berapa? Lo 4 jaman pasti kan? 4 jam 57. Kita cuma beda ya kan? Gak jauh loh, 4 jam 57. Itu karena mungkin di dalamnya yang udah sangat-sangat jengah sama diri gue sendiri kali ya. Karena kan gue dari orang yang kayaknya mampu melakukan apapun, ketika gue punya baby tuh gue ngerasa keberdayaan gue tuh hilang seketika gitu. Itu ibu yang baby blue saat itu bisa berpikir seperti itu gitu. Semua side negatif dari ibu baby blues tuh memang gak enak banget. Dan itu yang gak kepengen gue pelihara. Jadi gue kayak mental gue yang gue bisa, gue harus nginjak finish line. Gue gak mau tahu, ini for the sake of my life gitu. Kayak harus nih. Gila itu rasanya sakit banget. Sakit banget. Besoknya badan gue kayak dilindas tronton, tau gak rasanya. Sakit sesakit itu. Dan gue gak tahu bahwa kalau maraton gak boleh ngunyah permen karet. Iya. Gue ngunyah permen karet 42 kilo. Besok pagi lo tau rahang gue itu sakit banget. Rahang gue doms. Bukan kaki doang ya, bukan kaki, tangan, rahang. Rahang gue gak bisa ngapa-ngapain, udah kemeng banget rasanya. Jadi itulah pembelajaran hidup kan. Nah, since that day gue putuskan bahwa gue berhutang banyak pada lari. Dan gue akhirnya merasa kayak ya udah gue akan memberikan juga ke banyak orang rasa nikmat yang gue rasakan dari berlari, sehingga banyak orang yang bisa merasakan juga gitu kebahagiaan dari berlari. Oke, berhasil banget Mbak Mel. Kebetulan saya juga terinspirasi dari Mbak Mel. Banyak yang terinspirasi. Tapi ini kan obrolan udah seru banget ya. Dari first kita kayak udah ngalor ngidul ya. Dan ya ngalor ngidul sama ngalor ngidul sama seru sih. Ya udahlah ya. Cuma gini, saking serunya kan ya kayak di lari ya kita selalu ada water station dan ini masuk di segmen water break.
Jadi akan ada 6 pertanyaan jawab cepat ya pasti Ya. Mbak Melani udah tahu lah gitu. Kita tinggal ngasih ini apa ini apa Karena ini. lagi gitu, water tinggal break dijawab. saya izin minum ya. Boleh silakan Mbak. Kita lupa mempersilahkan. Iya. Masih baru. Gue udah menyebut nama gue sendiri, menyambut sorry. diri saya sendiri. Sekarang saya minta izin minum Minta izin sendiri. minum sendiri. Sorry. Gak apa-apa. Aduh, kacau nih ya. Kacau. Kita pulang aja Pak ya. Tukeran deh. Oke. Ini nggak ada yang berwarna. Waduh. Aduh, warna sensitif ya sekarang. Gimana Mas Eko? Oh gitu. Masuk Iya. warna nih. Gimana? Silakan. Ya, jadi kita akan sebut 2 hal. Nanti Mbak Mel secara kilat harus tentukan salah satu. Jawab cepat. Jawab cepat. Oh. Jawab cepat. Oke, kita mulai Mbak, dari. Tani aja yang ngasih pertanyaan. Oke. Semua. Saya kasih Nggak boleh pertanyaan mikir ya. dong berarti gue Nggak boleh jawabnya. mikir, langsung set gitu ya. Nggak suka Oh, nih. Yang ngasih pertanyaannya udah Sorry, bukan nih. kalau nggak suka mau saya bantu jawab. Oh boleh nggak jadi jubir? Jadi jubir gue aja ya. Gak apa-apa kali. Iya kan ada apa opsi bantuan apa gitu nggak ada. Kalau Nggak ada, friend nggak kalau ada. friend nggak ada. 50-50 for friend nggak ada. Oke, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Jeng jeng ya. Oh ada bunyi ya. Ada bunyinya ya? Siap. bunyinya, sorry. Oke, saya minum dulu deh. Pertanyaan pertama, kopi atau teh? Kopi lah. Waduh, Parah. tim kopi. Gak bisa hidup gue kalau nggak ngopi. Tiap hari berarti ya pasti. Tiap hari tiap sebelum lari. Kalau nggak berfungsi. Iya Emang sih. udah naluri. Itu ada Bukan kafein. naluri. Sugesti. Oke. Caffeine intake benar perlu. Oke, kedua, lari hujan atau lari panas? Hujan. Hah? Iya, gue tuh nggak suka banget matahari Kos ketika kaki, berlari. basah. Iya. Gue nggak ngaruh, Gitu-gitu, oh. enggak. Alhamdulillah, gue tuh nggak pernah blister ketika kaos kaki basah, nggak pernah punya masalah ketika hujan. Karena gue justru malah sebaliknya, gue keganggu ketika udah ada terik matahari. Itu gue Oke. bisa ke distract banget. Jadi kenapa kebanyakan maraton yang gue jalanin di luar negeri karena gue mencari weather Oke. yang pas gitu. Di sini Oke. lari maraton dengan matahari ya. Betul, Gitu. bukan yang nggak mau lari di sini ya, tapi kan kita latihan maraton bukan Iya. buat satu hal yang apa ya, kita pengennya dapat yang terbaik dong, Iya, secara iya, waktu, iya. secara pencapaian gitu. Jadi udah capek-capek latihan 4-6 bulan, hasilnya boncos gitu. Jadi mendingan gue emang niatin aja gue lari harus, kalau maraton, insya Allah kalau ada rezeki di luar negeri. Oke. Udah 6 tapi. Oke. Mana dong? Mau 7 bentar lagi. Kita kan? nggak mau masuk yang ketiga nih pertanyaannya. Oh iya. Oke, sorry. Panjang ya, maaf. 1 menit doang loh ini. Oke, pertanyaan ketiga. Yes, Lari pagi atau lari malam? pagi. Oke. ya. Betul. Setuju. Langsung ke Kalian juga pagi. Pagi. Dulu pernah sih malam. Cuma Iya. lama-lama kayaknya nggak enak ya. Emang. Tapi kalau ada pilihan mendingan pagi nggak sih? Iya sih. Tapi kalau Pilihan. emang nggak ada pilihan ya kapan aja sih, Iya, ya iya kan? sih. Kayak Pagi gue tadi soalnya biar- siang, Pagi soalnya biar bisa breakfast. Oh, Karena kalau iya. malam namanya dinner. Waduh, Ya, standar aduh, ya. lucu Lanjut. banget lagi. Sorry Mbak. Gue mau ketawa tapi gimana? Apa-apa, Saya boleh lupa. ketawa Boleh ya? tadi, Mama. Pertanyaan keempat. Abis lari, nongkrong atau langsung pulang? Ini option ya, option. Bentar, nongkrong atau langsung pulang ya, bukan langsung kerja. Jadi Oh iya, pilihan iya, ada. itu. Ini berat banget buat gue karena gue mencintai banget my surrounding ketika gue habis lari, Iya. komunitas gue, teman-teman, sahabat-sahabat yang lari bareng sama gue itu gue suka banget celebrate apa ya pencapaian kita saat itu bareng-bareng gitu. Iya. Jadi sambil ngopi, sambil ngumpul. Tapi di sisi lain anak gue nunggu di rumah. Oke. Gitu, biasanya sebelum mereka sekolah dulu nih, kalau gue boleh flashback ke awal-awal gue lari, itu pilihan yang sulit tuh. Ya. Agak mixed feeling ya kalau kata anak sekarang. Iya, mixed feeling. Sedap. Jangan Sorry. Pulang. 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 Oke. Karena teman-teman pasti mengerti. Masih mengerti. Kalau Oke. anak itu yang utama. Walaupun banyak yang ngeracunin tuh. Bentar aja. Iya, Mel, gitu ya. karena momen sama anak Sekopi, nggak akan 2 kopi. keulang. Iya betul. Kalau momen sama teman-teman masih bisa diulang kan. Iya. Oke. Waduh. Aduh, yuk let's go. Oke, let's go pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima. Sepatu lari merek Adidas atau Nike? Wah. Pertanyaan sorry. macam apa ini? Ini boleh gue yang jawab nggak? Ini bisa diwakilin Boleh. kayaknya ya. Ini udah tahu banget gila. Gimana gue jawabnya? Aduh. Susah ya jawabannya. Kayak nongol di kamera gini aja nggak sih? Menurut Kayak lo gitu. Pak rambut aja gak sih? Udah lo kayak Menurut lo kelihatan gimana ya. nih? Adidas. Aduh. Gak apa-apa ngetes aja. Pakai ditanya tadi. Nggak apa-apa. Ini namanya ngetes loyalitas, Mbak. Baik, ya. Udah dalam darah gue. Kalau black udah tulisannya Adidas. Wah, Tris ngeri Rat. banget. Aduh. Udah garis 3. Oke. Oke. Ada lagi? Pertanyaan terakhir tapi Ini ini pertanyaan Ada 5. bonus. pertanyaan bonus. Bukan pilihan, jadi jawab cepat. Ya. Wah gila.
artis yang ingin Mbak Mel ajak CFD-an siapa? Hah? Artis? Iya, artis. Mau artis atau tokoh boleh juga. Mau Hollywood, mau lokal, mau apa terserah. Hollywood boleh. Mau bintang film, mau penyanyi, mau tokoh-tokoh atau siapa gitu. Atau mau Kipchoge juga nggak apa-apa. Gak apa-apa. Iya, gue tadi mau jawab itu soalnya. Gue mau jawab itu, tapi gue kayaknya agak halu ya. ini memang pertanyaan ke-6 sebonus nih emang halu. Iya, bener. Kita dites kehaluannya. Asli. Sehalu apa? Gue ngefans banget sama Kipchoge. Oke. Jadi gue belajar banyak dari seorang Kipchoge. Satu hal yang gue selalu tangkap adalah dia selalu senyum ketika dia lari ya. Itu hal yang nggak akan pernah bisa gue tinggalkan sekarang. Jadi sekarang gue belajar dari Kipchoge adalah gue setiap lari pasti ketawa, pasti senyum. Kenapa? Karena gue tahu ketika gue senyum, walaupun gue hanya fake it, nggak beneran, tapi secara otomatis itu akan bisa bikin gue jadi lebih relax, lebih loose, lebih melihat bahwa lari ini positif, bukan siksaan, bukan hukuman. Jadi gue pengen nanya sama dia, pengen nanya di Car Free Day. Repot ya. Kip gitu. Manggilannya apa kira-kira ya kalau Kipchoge? Kip, gue mau nanya dong gitu ya. Kang Oge. Aduh, Kang Oge. Ada ini ya, Sundanya dikit ya. Dia kan ada darah Sunda. Lo enggak tahu kan? Enggak. Tasik tahu. Oh, orang Tasik di Mananjaya. Iya, kelihatan ya. Kang Oge ya. Oke. Kenapa lo ketawa terus ketika lari padahal gue tahu lo lagi kesakitan? Dia kan menyeringai gitu kan. Iya. Antara sakit sama seneng nggak tahu bedanya sih. Iya. Tapi itu yang gue pengen tahu banget sih, apa yang bikin dia bisa begitu menikmati proses larinya dia. Berarti yang mau diajak CFD-an itu adalah Kang Oge ya. Kip Kang Oge. Gila. Kip Kang Oge live. Gila salah. Yoi, gue udah pasti Insta story mulu tuh. Mbak Mel tapi kan kalau lari selalu senyum. Jujur sebagai yang pernah berlari bersama Mbak Mel ya, semua disapa, semuanya juga happy jadinya. Karena gini, lari tuh buat gue adalah kebahagiaan. Jadi ketika gue lari, gue pengen membagi kebahagiaan gue itu ke orang yang gue temuin di jalan. Dan somehow gue tuh orangnya nyerap energi dari orang lain. Jadi ketika gue udah kecapean, gue nyapa orang di jalan, gue cuma say hello ke tukang sapu aja, tukang sapu yang ada di jalan. Pak pagi, dia pagi. Itu kayak tiba-tiba gue kena kesirep lagi gitu, tenaganya dia balik ke gue, dan itu yang bikin gue jadi bisa terus-terusan berlari dengan happy. Mereka juga senang. The reason enggak, tapi gue emang bener-bener begitu banget orangnya. Jadi orang yang suka atau yang pernah lari sama gue pasti tahu betapa berisiknya gue ketika lari. Gak bisa diem, gak bisa berhenti ngomong. Setuju. Gak bisa berhenti ketawa, teriak-teriak. Ya itu Melanie Putri ya. Mohon maaf. Padahal larinya kenceng banget ya. Tapi bisa tetap ngobrol, bisa tetap nyapa sana sini. Iya. Luar biasa. Gue pernah lari sama temennya Tania dong, gak usah sebut nama ya. Aduh. Pelari serius gitu, fokus banget, gila lari. Aduh, jangan gue tahu nih. Lari pace 5:20 buat 21 kilo kita waktu di pacingin sama dia. Dia jadi pacernya gue gitu. Dan nih orang nggak ngomong, diem aja. Terus gue dong yang wawancara dia, gue yang akhirnya interview dia sepanjang gue lari sama dia. Sepatu lo nyucinya gimana? Cukup direndam aja dikit Mbak Mel, terus udah. Singkat, padat, lagi, jelas ya. Iya. Jadi selama 21 kilo itu gue berusaha banget nyari omongan sama nih orang. Gak bisa. Setengah mati. Udah, gue akhirnya bikin Q&A sama dia. Wah, kayaknya gue tahu deh. Ini tetap. Sorry. Pokoknya selalu di notes kalau lari bareng Mbak Mel, kita harus ngobrol. Cari yang emang suka ngobrol juga. Nah gitu. Pada akhirnya pada tahu semua jadi. Kalau nggak mood drop ya Mbak Mel. Yoi. Oke, ini kan tadi Mbak Mel ini content creator juga ya. Yes. Ada channel YouTube yang sangat inspiratif nih. Amin. Yang namanya Fit with Mel. Amin. Nah, itu cerita dong Mbak Mel tentang Fit with Mel. Fit with Mel adalah salah satu bagian dari rasa cintanya gue ke lari. Jadi kayak hutang budi gitu, seperti yang tadi gue udah jelasin. Gue merasa berhutang budi banget sama lari yang bisa mengembalikan hidup gue menjadi lebih baik gitu. Dan ini berangkat dari dulu pas gue maraton ini, gue bener-bener buta. Gue nggak tahu mau nyari informasi soal lari di mana. Saat itu belum ada orang yang lari-larian kayak kita sekarang, belum banyak event, minimnya informasi. Jadi gue bener-bener mengira-ngira, menebak-nebak, nanya dari mulut ke mulut yang belum tentu benar dan valid informasinya. Jadi gue merasa kayak
oke, this is it. Gue harus bikin satu channel, satu media yang dimana gue harus bisa menyampaikan edukasi tentang lari dengan baik dan benar gitu. Sehingga banyak orang yang bisa dapetin manfaat, dapetin ilmu, dapetin kebahagiaan dari lari juga seperti yang gue rasakan gitu. Dan ya itu tadi berangkatnya dari dulu karena gue emang sangat kebingungan mencari informasi, jadi gue bikin satu media kecil-kecilan ya. Yang namanya media kecil-kecilan benar-benar dari swadaya diri sendiri, mandiri banget gue bikin sampai sekarang sudah bertahan kurang lebih berapa tahun ya? 4 tahunan lah ya. Sudah 4 tahunan berjalan dengan penuh suka duka dan perjuangan, tapi mudah-mudahan bisa tetap memberikan manfaat sih buat teman-teman pelari karena gue pengen pelari tahu gitu cara yang benar tuh seperti apa, yang nggak boleh dilakukan tuh apa, aturan main dalam lari tuh ada, prosesnya banyak banget yang harus lo ketahui dan lo pelajarin gitu. Jadi gue juga nyari ilmunya, nggak cuma sekedar ngomong doang, tapi gue pengen jadi orang yang punya kompetensi juga di situ sehingga banyak orang yang bisa sekali lagi dapetin manfaat dari berlari. Paling nggak source-nya tuh harus tepat, baru Mbak Mel nge-share-nya juga dari source yang tepat juga. Karena kan maksudnya gini, zaman sekarang kan juga ada beberapa yang misalkan udah 2-3 kali maraton, terus habis itu ketemu yang belum pernah 10K atau gue pengen 5K nih, terus tiba-tiba latihan sama gue aja. Nah itu tuh maksudnya certified coach enggak, dia cuma ada experience 2-3 kali baru maraton gitu. Ya maksudnya itu juga yang mungkin biar orang nggak misleading juga gitu, ketemu orang yang mungkin salah atau gimana gitu ya. Gitu sih. Jadi gue purely pengen menjadi sumber informasi yang valid juga buat teman-teman sekalian gitu. Tricky juga ya kalau training gitu, kayak di kita mungkin efek, tapi buat orang lain kalau kita kasih training yang sama belum tentu kan. Ya beda kan. Jadi makanya di Fit with Mel pun nggak pernah ada customized information gitu. Jadi benar-benar secara general, dan kebanyakan teman-teman newbie sih yang mendapatkan manfaatnya, alhamdulillah gitu. Karena mereka bingung ketika ngelihat orang lari, pengen ikutan olahraga lari, tapi mulainya dari mana gitu. Jadi di Fit with Mel gue mencoba menjelaskan gitu bahwa ketika lari apa aja yang lo butuhkan dan apa yang harus dilakukan sih gitu. Oke. More or less. Aku pernah nonton yang pemanasan, pendinginan itu karena kan nggak semua orang lari ngerti untuk pemanasan dan pendinginan yang proper. Jadi nonton di situ kayak gitu ya. Alhamdulillah. Sama pokoknya lebih luas banget sih Tan di lari itu kan Ardi, seperti yang kita ketahuin bukan cuma sekedar pemanasan sama pendinginan, tapi ilmu tentang tidur, nutrisi, terus strength training, terus komunitas larinya itu sendiri itu benar-benar bisa digali gitu. Nah sekalian tuh Mbak Mel, tips buat orang mau mulai lari apa sih kira-kira? Tips untuk orang mau mulai lari, punya niat dulu. Juga sih. Punya niat tapi nggak dieksekusi juga nggak mungkin. Jadi punya niat, eksekusi dengan cara apa? Tips paling gampang, cara yang paling nyaman aja dulu, yang paling mudah aja, yang paling masuk akal lo aja dulu. Contoh, lo coba jalan depan komplek rumah lo 5 menit, 10 menit, dari yang mager berat nih, dari yang nggak pernah olahraga samsak, gila nggak pernah bangun pagi ya, misalnya berat bangun pagi, coba senyamannya lo dulu gitu. Karena kadang-kadang yang bikin kita berat untuk memulai lari adalah pemikiran atau mindset kita yang bilang bahwa lari tuh harus terus-terusan ya, harus all the way lari ya, nggak boleh jalan ya, atau lari tuh harus 5 kilo banget ya, harus berat ya, harus terengah-engah, harus kesakitan, harus nggak nyaman. Enggak. Jadi lari tuh bisa dimulai dengan hal yang paling bikin lo nyaman dulu aja gitu. Yang paling sederhana, jalan di komplek. Kalau udah mulai bisa jalan lebih jauh, lo coba tambahin speednya, tambahin pace-nya, tambahin durasinya, dan ketika itu sudah misalnya bisa konsisten dalam sebulan 2 bulan, baru tuh coba cek ombak, lihat-lihat ada lomba lari di mana, gabung di fun run dulu, di fun walk dulu, cari-cari komunitas yang bisa kira-kira lo join di dalamnya. Nah itu menurut gue bisa jadi support system sih. Kalau nggak gabung di komunitas kayaknya agak kurang tuh motivasi untuk bisa terus konsisten berlari. Udah gitu challenge pertama baru mau mulai lari itu adalah bangun tidur mengarah ke kamar mandi atau ke lemari baju, bener nggak kira-kira? Iya, bener itu kan maksudnya kayak kita nggak biasa bangun 5:30 karena kita mau lari jam 6. Kita biasa bangun jam 7, kita harus ke 5:30. Bener. Itu tuh itu tuh yang menurut gue juga kayak wah gila juga nih ya. Itu dia tuh. Nah itu yang kadang-kadang kurang kita hargai. Iya. Padahal
saat kita bisa bangkit dari tempat tidur di pagi hari, bisa ngangkat badan untuk masuk kamar mandi dan lo ganti baju lari, lo harus appreciate that moment gitu. Karena ketika lo appreciate, lo jadi bisa menghargai prosesnya. Dan itu yang bikin lo jadi bertahan untuk terus berterima kasih pada diri sendiri sudah melangkah sejauh ini, sudah mau lebih baik dari hari kemarin, sudah mau lebih baik daripada apa yang dulu lakukan yang kurang bermanfaat misalnya gitu. Itu yang mesti kita ingat terus sih. Sama punya sepatu lari dulu, itu paling penting. Nah, betul. Kalau mau mulai lari lo nggak punya sepatu lari yang pas buat bentuk kaki lo, kelar. Nanti yang disalahin apa larinya? Lari nggak enak, lari sakit. Padahal sepatunya nggak cocok gitu. Atau sepatunya bukan sesuai sama bentuk kaki lo, untuk karakter kaki dan juga cara lari lo. Itu kan juga banyak banget ya sepatu lari di luar sana yang harus benar-benar lo sesuaikan gitu. Jadi semua merek tuh bagus, selalu bagus. ada urutannya dari sepatu race, sepatu second line-nya mungkin yang emang buat 10K, 5K buat training segala macam gitu ya. Tapi buat pemula kayaknya satu sepatu dulu aja kali ya. Yang emang kayak oke deh gue mau mulai ini nih kayak sepatu yang tepat. Tinggal merek terserah pada Bebas. Anda. Terserah semua kalau. Tapi gue dulu lari pakai sepatu futsal. Hah? Karena dulu emang cuma Giliran futsal pakai sepatu lari. Waduh, salah. ketukar ternyata. Ketukar. Lintas cabur jadinya. Iya benar, jangan ditiru ya. Kamu tuh atlet futsal? Dulu kita futsal, terus jadi larinya malah pakai sepatu futsal karena nggak punya sepatu lari. Bukan Cuma main. lama-lama baru. Oh iya pakai sepatu lari ternyata enak ya. Padahal keras banget itu sepatu futsal ya. Bisa loh dia lari di aspal pakai sepatu futsal. Enggak apa-apa. Dia 10K di lapangan mini soccer, Mbak. Muter-muter pakai sepatu futsal. Oke deh kalau gitu. Nah, itu dia warga-wargi obrolan kita dengan Mbak Melanie Putri ya. Benar-benar inspiratif tadi, benar-benar ada cerita-cerita yang memukau kayak oh begitu pengalamannya gimana jatuh cinta sama lari. Terus ini nih yang di sini nih sangat-sangat Oh ya ini tadi saya belum kenalin lagi, maaf ya. Ini medali PB saya dulu. Pertama kali personal best. Iya pertama kali personal best ya benar-benar. Jadi sampai sekarang belum pecah tapi rekornya. Di waktu berapa? Tokyo Marathon 2016 3 jam 49:38. Oh oke. Ini setelah berdarah-darah di ibu melahirkan dulu itu ya sampai akhirnya bisa kesini nih setengah mati, perjuangannya nggak gampang gitu. Jadi ini yang pengen gue sampein juga bahwa lo bisa ketika lo menjalani proses yang baik dan benar gitu. In 5 years ya. 2016 iya bener 2011, juga 5 jam. Iya 2016 3 jam sub 4. Oh my god. Semua bisa. Semua bisa. Kalau udah sub 4 kita siap salah. Jangan gitu dong. Kom dulu ya. Itu pun juga sekarang kayak semua orang oke udah lo kenceng banget lari ya, gue harus coba breaking my PB gitu. Bismillah semoga bisa. Amin. Amin. Tiap race PB. Amin. Gue juga PB putar balik. Gue juga PB foto banyak. Boleh banget lagi pilih PB-nya apa ya. Asli. Silahkan menentukan PB Anda masing-masing. Thank you so much ya Thank you Tania. banget. Makasih ya. Sudah sangat menginspirasi. Aduh, semoga bisa terus menginspirasi. Amin. Terus benar sih, jangan lupa senyum kalau lari. Iya, karena lari sejatinya adalah sebuah kebahagiaan yang harus dirayakan. Betul sekali. Sampai ketemu lagi di track. Wah. Sampai ketemu lagi di CFD. Asli. Sampai ketemu lagi di semua tempat-tempat berlari ya. Siap. Atau event-event race. Tapi pelari tuh brotherhood banget gitu. Iya. Nggak kenal aja, woi. Betul. Cuma lihat muka doang kayak sini si siapa? Iya, runner gitu. Kayak kemarin di Planet Sports juga gitu. Iya. Ketemu runner, terus terakhir pakai HT segala macam. Ternyata runner IO. Waduh, salah. Sorry. Maaf. Thank you, Mbak. Bye. Thank you Mbak Mel untuk waktunya. Sama-sama. Seperti itu kita obrolannya santai, easy ya, karena kita easy pace. Okay. Jadi jangan lupa terus dengerin podcast Easy Pace di Spotify dan channel YouTube The Sports, dan tentunya bareng narasumber yang keren dan inspiratif dengan obrolan yang ringan-ringan alias Easy Pace. Terima kasih semuanya. Kita Betania Keserati dan saya Ardi Rahadi. Pamit dulu. Sampai jumpa. Bye.